Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya saya bisa menyampaikan pidato ini. Walaupun kita sekarang bertemu lewat video, saya berharap teman-teman mahasiswa Bahasa Indonesia tetap bisa merasakan semangat yang ingin saya bagikan. Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu peluang karir mahasiswa Bahasa Indonesia di masa depan. Teman-teman, kita sering mendengar komentar seperti lulusan Bahasa Indonesia nanti kerjanya apa sih? Atau paling jadi guru. Komentar-komentar seperti ini akhirnya membuat sebagian orang menganggap jurusan kita tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Jika kita melihat kebutuhan dunia kerja sekarang, hampir semua bidang membutuhkan kemampuan berbahasa yang baik. Baik itu menulis, berbicara, menyunting, maupun memahami pesan. Kita hidup di era digital, di mana semua orang berlomba-lomba menyampaikan informasi dengan jelas, rapi, dan menarik. Dan itu semua tidak lepas dari kemampuan berbahasa, kemampuan yang setiap hari kita pelajari. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman melihat beberapa bidang besar yang sebenarnya sangat potensial bagi kita sebagai mahasiswa Bahasa Indonesia. Bidang-bidang ini bukan hanya relevan sekarang, tetapi akan terus berkembang ke depannya. Bahkan sebagian sudah menjadi tren pekerjaan baru di masa depan. Yang pertama ada dunia kepenulisan dan konten kreatif. Di antara banyak peluang, bidang kepenulisan dan konten kreatif adalah yang paling cepat berkembang. Apalagi dengan naiknya budaya digital, kebutuhan akan tulisan semakin besar. Hampir setiap bisnis membutuhkan seseorang yang mampu menyampaikan pesan dengan gaya yang tepat. Setiap brand butuh caption, setiap website butuh artikel, setiap podcast butuh skrip, dan setiap video edukasi butuh sebuah naskah. Bahkan, seorang influencer sekalipun membutuhkan naskah yang menarik agar pesan mereka sampai kepada audiens. Jadi, kemampuan kita dalam memilih diksi, membuat kalimat efektif, dan menyampaikan pesan dengan cara yang enak didengar, dibaca, adalah modal yang sangat besar. Inilah ruang pertama yang benar-benar bisa kita isi. Tidak hanya itu, teman-teman mahasiswa Bahasa Indonesia juga bisa menjadi penulis novel, cerpen, penulis puisi, bahkan skenario film. Industri kreatif selalu membutuhkan orang-orang yang bisa bercerita, dan itu adalah keahlian inti kita. Selanjutnya ada dunia pendidikan yang lebih modern. Pendidikan hari ini tidak lagi sekedar berdiri di depan kelas. Guru atau pendidik modern juga bisa menjadi kreator media pelajaran, penulis modul digital, pengembangan bahan ajar interaktif, bahkan kreator konten edukasi di TikTok, YouTube, ataupun Instagram. Banyak pendidik sekarang yang memiliki jutaan penonton karena mereka mampu menjelaskan materi dengan cara yang menarik. Itu berarti lulusan Bahasa Indonesia bisa berperan bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai inovator pendidikan. Bidang ini juga membuka peluang seperti penulis soal, reviewer materi pelajaran, atau penyusunan kurikulum. Dan semua itu memerlukan keterampilan kebahasaan yang kuat. Ketiga, linguistik terapan. Peluang berikutnya adalah linguistik terapan, bidang yang jarang disadari tetapi sebenarnya sangat menjanjikan. Bidang ini mencakup dokumentasi bahasa daerah, penyusunan kamus dan glosarium, penelitian bahasa, analisis ujaran, hingga analisis bahasa untuk teknologi AI. Perkembangan teknologi seperti chatbot, asisten suara, dan aplikasi penerjemah tidak akan berjalan tanpa data bahasa yang baik. Dan data itu harus disusun oleh orang yang memahami bahasa secara ilmiah. Itu berarti keterampilan linguistik yang kita pelajari bisa dibawa ke dunia teknologi modern, dunia yang terus tumbuh dan menawarkan banyak peluang.
Keempat, ada media dan penerbitan. Bidang ini tempat yang membutuhkan ketelitian dan kepekaan bahasa yang tinggi. Profesi seperti editor, provider, redaktur, dan kurator naskah adalah posisi penting yang memastikan informasi tersampaikan dengan jelas dan tepat. Teman-teman pasti pernah membaca berita yang bahasanya kacau atau buku yang banyak salah tulisnya. Semua kesalahan itu terjadi karena peran penyunting tidak berjalan maksimal. Itulah kenapa profesi ini tetap penting, bahkan di tengah era digital sekalipun. Ruang ini sangat cocok bagi teman-teman yang suka membaca, kritis terhadap struktur kalimat, dan teliti terhadap detail teks. Dan yang kelima, atau terakhir, yang tidak kalah menjanjikannya adalah public relation atau humas. Dalam bidang ini, kemampuan utama yang dibutuhkan adalah komunikasi, dan itu adalah kompetensi dasar kita. Pekerjaan ini meliputi menyusun pernyataan resmi, mengelola informasi publik, membangun citra lembaga, sampai menjadi juru bicara sekalipun. Kemampuan memilih kata yang tepat, menyampaikan pesan yang meyakinkan, dan memahami konteks komunikasi sangat menentukan dalam bidang ini. Karena kita terbiasa membuat tulisan yang jelas, persuasif, dan efektif, pekerjaan di ranah ini sebenarnya sangat dekat dengan kemampuan kita sendiri. Teman-teman, sebanyak apapun peluang yang ada, tetap ada hal-hal yang perlu kita siapkan agar lebih siap menghadapi dunia kerja ke depannya. Latih kemampuan menulis secara rutin apapun bentuknya. Ikuti berbagai kompetisi seperti lomba menulis, cipta puisi, cipta cerpen, atau cipta esai. Bangun portofolio, kumpulkan karya-karya kita walaupun masih sederhana. Jangan takut bereksperimen dengan platform digital. Dan yang paling penting, berani mencoba di bidang baru karena lulusan bahasa Indonesia memiliki fleksibilitas tinggi. Semakin sering kita berlatih, semakin terbentuk karakter profesional yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Akhirnya, teman-teman, saya ingin mengingatkan bahwa kita tidak sedang mempelajari sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita mempelajari bahasa, alat yang membentuk cara manusia berpikir, berkomunikasi, menyampaikan gagasan, memahami dunia, bahkan membangun peradaban. Seringkali orang meremehkan jurusan kita karena mereka belum melihat betapa luasnya pengaruh bahasa di setiap bidang kehidupan. Tapi kitalah yang mempelajarinya secara mendalam. Kitalah yang mengasahnya setiap hari, dan kitalah yang nanti akan membawa ilmu ini ke ruang-ruang baru yang belum pernah dibayangkan oleh orang lain. Teman-teman, jangan pernah ragu bahwa kemampuan berbahasa yang kita pelajari hari ini adalah investasi berharga untuk masa depan. Selama kita mau terus belajar, berlatih, dan membuka diri pada perubahan, kita akan selalu menemukan tempat untuk berkembang. Entah itu di dunia kreatif, pendidikan, media, teknologi, maupun komunikasi profesional. Ingatlah satu hal, masa depan itu bukan hanya tentang peluang, tetapi tentang siapa yang siap mengambilnya. Dan saya percaya, mahasiswa bahasa Indonesia adalah generasi yang siap berkarya, siap berkontribusi, dan siap menunjukkan bahwa bahasa bukan sekedar kata-kata, tetapi kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan. Teruslah percaya pada proses belajar kalian, teruslah menulis, membaca, dan mengasah kemampuan. Karena suatu saat nanti, dunia akan menyadari bahwa di balik informasi yang baik, komunikasi yang jernih, dan literasi yang kuat, disitulah ada peran kita. Sekian pidato saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.